Selamat sore teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke kelas Etika Profesi dan Technopreneurship untuk jurusan Teknik Informatika. Jadi untuk materi minggu ini kita melanjutkan masuk ke materi manajemen usaha. Yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah manajemen pemasaran. Di sini untuk pengertian pemasaran sendiri akan saya tampilkan dua pengertian. Yang pertama itu adalah menurut William J. Stanton. Jadi pemasaran sendiri itu adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang tujuannya itu adalah untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang tentunya memuaskan kebutuhan pembeli, baik itu pembeli yang akan membeli ataupun pembeli yang potensial. Kemudian yang kedua itu adalah menurut Buddy R. Jadi pemasaran itu sendiri adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu ataupun kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan ataupun apa yang mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa fungsi utama pemasaran. Yang pertama itu adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual sebuah perusahaan tentunya. Jadi untuk memberikan supaya masyarakat itu mengetahui kalau misalnya ada produk A dari perusahaan X. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Jadi tujuan pemasaran itu kalian bagaimana caranya sih supaya pembeli ini mereka mendapatkan pengaruh baik untuk produk kalian dan mereka memutuskan untuk membeli. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Ini beberapa contoh aja untuk fungsi utama dari pemasaran. Nanti bisa kalian kembangkan lagi fungsi-fungsi utama dalam sebuah pemasaran. Kemudian ini manajemen pemasaran. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pemasaran, tentunya yang pertama ada menganalisa, kemudian ada merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan. Yang pertama itu adalah menganalisis. Jadi kalian coba untuk menganalisa peluang pasar dengan melakukan apa? Nah, tentunya yang pertama dengan melakukan pengamatan dan penelitian pasar. Selain itu, kalian juga harus menganalisis lingkungan mikro. Lingkungan kecil kalian dulu, baru ke lingkungan yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian dalam merencanakan, ini kalian coba untuk menyusun strategi pemasaran dan juga merencanakan program pemasarannya itu seperti apa. Kalau untuk menyusun strategi pemasaran, kalian coba kembangkan strategi pemasaran kalian itu dengan konsep STP. Jadi konsep STP itu sendiri adalah segmentation, targeting, dan juga positioning. Serta kalian juga harus pengembangan strategi berdasarkan daur hidup produk atau pangsa pasar kalian. Jadi untuk STP sendiri itu nanti akan saya berikan penjelasan lebih lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian dalam merencanakan program pemasaran, nah aktivitasnya yang bisa kalian lakukan yaitu dengan merencanakan atau memutuskan strategi bauran pemasaran. Kemudian kalian coba menetapkan anggaran pemasaran dan mengalokasikan anggaran tersebut. Kemudian dalam mengelola usaha pemasaran, kalian bisa mengorganisir sumber daya pemasaran, melaksanakan rencana pemasaran, dan mengendalikannya juga. Jadi kalian coba ukur, kemudian analisis hasil, dan tentunya setelah kalian analisa, kalian lakukan tindakan untuk perbaikannya. Nah, ini beberapa perilaku pembeli. Untuk yang pertama itu ada rangsangan pembelian atau jadi dari sesuatu ini nanti yang akan membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk kalian.
Jadi yang pertama itu dari produk kalian itu sendiri. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan konsumen? Kemudian dari harga. Tentunya kalau seorang pembeli itu kan maunya kualitas tinggi tapi harganya yang paling rendah. Nah, itu mereka pasti akan membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Kemudian tempatnya dan juga promosinya. Kalau kalian produk, harga, dan tempat sudah bagus tapi kalian tidak mempromosikan, ya sama saja, orang tidak akan tahu. Kemudian untuk rangsangan lainnya itu adalah dari ekonomi pembelinya sendiri, teknologi, politik, ataupun budaya. Sedangkan untuk karakteristik pembeli ini pengaruhnya yaitu dari budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dan kemudian untuk proses keputusan pembeliannya ini, nah, yang pertama ada pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi tentang produknya itu, evaluasinya seperti apa, keputusan dan perilaku pasca pembelian. Kemudian untuk keputusan pembelian sendiri ini ada pilihan produk, pilihan merek. Kalau perusahaan sudah punya merek yang kuat, merek dagang yang kuat, tentunya masyarakat juga akan sudah percaya pada perusahaan tersebut. Oh, kalau misalnya perusahaan ini barang-barangnya itu sudah terjamin bagus. Kemudian ada pilihan penyalur, waktu pembelian, dan juga jumlah pembeliannya. Nah, ini tadi untuk yang sistem STP. Jadi ada segmentation, targeting, dan positioning. Jadi untuk segmentationnya sendiri ini kalian coba kalian lakukan nih karakterisasi segmentasi pasar yang dijadikan tujuan pemasaran. Nah, misalnya kalian kasih karakter geografis, demografi, psikografi, dan juga manfaat produk dan juga intensitas pemakaian produknya. Jadi untuk penentuan karakterisasi ini akan membantu dalam penentuan biaya yang berhubungan dengan lokasi ataupun area pemasaran, kemudian intensitas pemasaran, waktu yang tepat dalam memasarkan produknya juga. Kemudian untuk targeting sendiri, nah ini adalah sebuah aktivitas untuk memilih satu atau lebih dari segmentasi pasar untuk dilayani oleh perusahaan. Jadi untuk hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa tidak ada satupun produk yang dapat selalu dibutuhkan dan dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Jadi untuk setiap produk ini sendiri pasti memiliki target segmentasi pasar yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari karakteristik segmentasi yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi di sini kalian perlu untuk penentuan target pasar yang tepat untuk efektivitas dan juga efisiensi pemasaran. Kemudian untuk tahap positioning ini sendiri, jadi kalian fokus utamanya itu adalah diferensiasi produk dari produk lain yang tentunya telah lebih dulu masuk dalam segmentasi pasar yang dipilih sebagai target. Jadi diferensiasi produk ini itu akan mempermudah atau lebih mudah dipahami oleh konsumen apabila dapat dibuat dalam bentuk tabel. Begitu. Nah, jadi kalau sudah kalian buat STP-nya itu sendiri, nanti kalian baru bisa buat program pemasaran kalian itu akan seperti apa. Kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, untuk segmentasi pasar, jadi untuk strategi penetrasi pasar ini merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan dari produk yang sama atau lama dan dalam pasar yang sekarang atau lokasi yang sekarang, tentunya melalui peningkatan usaha penjualan dan juga periklanan. Jadi di lain pihak itu strategi pengembangan pasar merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar atau segmen yang baru. Jadi beberapa syarat untuk melakukan segmentasi yang efektif itu adalah segmennya harus dapat diukur, dijangkau, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan dan dapat dilaksanakan. Kemudian
Dalam menetapkan dasar segmentasi ini ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah konsumen karakteristik. Jadi ini adalah variabel utama dalam segmentasi. Nah, di sini untuk konsumen karakteristik terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografi, yang ketiga itu adalah segmentasi psikografis, dan yang terakhir itu adalah segmentasi perilaku. Segmentasi geografi ini sendiri, jadi di sini membagi segmen pasar secara geografis. Nah, maksudnya itu adalah pengelompokan konsumennya itu didasarkan dari tempat, lokasi ataupun daerah. Jadi kalau saya berikan contohnya itu misalnya berbentuk negara. Jadi dari negara nanti kan masih ada negara bagian ataupun provinsi. Kalau di Indonesia sendiri contohnya ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Kemudian untuk daerah kepadatan penduduknya. Nah, jadi di sini kalian lihat lagi, segmentasi ini dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya. Contohnya ada di Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, kalau untuk kota-kota besar seperti ini kan tentunya kepadatan penduduknya tinggi. Nah, ini bisa menjadi salah satu target market setelah kalian lakukan segmentasi. Selain itu, ada juga segmentasi geografi yang berdasarkan dari iklim. Ada juga ini untuk contohnya sendiri saya coba ambil dari KFC, sudah nggak asing lagi untuk kalian. Jadi untuk KFC sendiri ini kan berasal dari Amerika untuk memasarkan produknya ke berbagai negara. Tapi untuk rasa khasnya itu misalnya di Indonesia itu rasa khasnya itu lebih pedas. Nah, jadi itu disesuaikan lagi. Itu contoh paling gampangnya. Segmentasi demografi sendiri, jadi ini berkaitan dengan masalah kependudukan. Untuk segmentasi ini memisahkan pada variabel demografis. Contohnya itu adalah ada umur, kemudian jenis kelamin, pekerjaannya, terus kebangsaannya. Nah, itu contoh-contohnya. Untuk contoh segmentasinya sendiri, misalnya ada susu Nutrilon. Jadi ini membagi produknya itu ke dalam kelompok umur. Nah, di sini kan masuknya ke bayi ataupun balita. Kemudian untuk sepatu contohnya itu ada pria dan wanita. Kita lanjutkan untuk yaitu ada segmentasi psikografis. Jadi untuk segmentasi psikografis ini pengelompokannya didasarkan pada karakteristik setiap konsumen. Contohnya itu adalah seperti motivasi, kepribadian, persepsi, ada juga gaya hidup. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya ada produsen mendesain mobil sport untuk konsumen yang bergaya sportif. Untuk mobil sedan sendiri, mobil sedan lux untuk menginginkan kesan yang lebih eksklusif dan mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang segmentasi perilaku. Jadi di sini variabel utamanya yaitu adalah dibagi menjadi kelompok-kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan ataupun tanggapan terhadap suatu produk. Jadi kalau misalnya Rinso, ini lebih dikenal di masyarakat karena sudah lama berdiri dan mencuci lebih bersih dari deterjen lain. Jadi dengan mengacu pada segmen yang dipilih serta strategi bisnisnya, nah kalian bisa mengembangkan taktik pemasaran yang lebih operasional yang tentunya meliputi branding, diferensiasi, positioning, bauran pemasaran dan juga penjualan. Kemudian untuk kegiatan utama pemasaran ini sendiri itu nanti ada 4, kita menggunakan konsep 4P.
Jadi yang pertama ada produk ataupun produk, yang kedua ada price yaitu harga, yang ketiga ada promotion atau promosi, dan yang terakhir itu ada place, bisa tempat ataupun saluran distribusinya. Untuk kegiatan utama pemasaran yang kita bahas yaitu adalah produk. Jadi untuk produk sendiri ini adalah merupakan hasil dari proses produksi kalian. Jadi ini nanti mau baik barang ataupun jasa yang nantinya akan bisa kalian jual langsung kepada konsumen ataupun melalui distributor yang nantinya diteruskan kepada konsumen akhir. Jadi di sini sendiri untuk produk itu kalian harus bisa melakukan kegiatan penawaran yang detail kepada konsumen juga. Jadi kegiatannya tersebut berupa product knowledge yang bisa kalian tuliskan ke dalam katalog, brosur, spanduk, X-banner ataupun yang lainnya. Nah, kalau kalian mengikuti era yang sekarang tentunya ada e-katalog, e-brosur, itu yang akan lebih memudahkan kalian dalam mempromosikan produk ataupun jasa kalian. Kemudian isi dari product knowledge sendiri itu adalah ada ukuran, desain, nama kemasan, varietas, dan ada diferensiasi produk itu sendiri. Jadi dalam membahas apa itu produk sebagai salah satu dari keempat variabel marketing mix, nah di sini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pemilihan produk, yang kedua ada pembungkus barang, dan yang ketiga itu ada merek barang. Yang pertama pemilihan barang atau produk. Jadi di sini untuk pemilihan produk yang tepat itu di pasar atau untuk dipasarkan ataupun sesuai dengan perilaku pembeli dan juga daya beli konsumen akan sangat menguntungkan sekali untuk perusahaan kalian, sehingga hasil dari kegiatan perusahaan itu dapat dipertahankan atau ditingkatkan demi kelangsungan atau berjalannya perusahaan kalian. Untuk tahap-tahap siklus kehidupan barang ini nanti akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan atau lebih biasanya disebut sebagai introduction. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Yang ketiga tahap kedewasaan dan kejenuhan itu maturity. Dan yang terakhir itu ada tahap penurunan atau decline. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya akan mengalami dari mungkin yang dari stuck, kemudian semakin meningkat, kemudian ada tahap turunnya juga. Kemudian yang pertama yaitu adalah tahap perkenalan. Jadi untuk tahap perkenalan sendiri ini menunjukkan bahwa barang yang kalian pasarkan itu benar-benar baru atau masyarakat mungkin belum tahu ataupun belum mengenalnya, sehingga mereka perlu diperkenalkan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dengan kegiatan promosi yang gencar dan juga agresif. Jadi untuk di sini sendiri untuk kondisi konsumen itu masih banyak konsumen yang belum mengenal produk kalian. Dan di sini untuk fase ini tingkat pertumbuhan penjualan itu memang masih lambat ataupun stagnan. Nah, untuk atmosfer kompetisinya sendiri di sini memang sangat besar. Kemungkinan tingkat persaingan pada fase ini itu berada pada tingkat yang lambat. Nah, yang dapat kalian prioritaskan untuk tahap ini tentunya kalian cenderung melakukan trial dan error terhadap produk yang kalian pasarkan bisa melalui feedback informasi yang diberikan oleh konsumen setelah mereka menggunakan produk kalian. Nah, ini untuk feedbacknya ini digunakan waktu yang relatif, jangka waktunya yang relatif pendek saja. Nah, kemudian untuk hasil evaluasi trial dan error ini itu nanti yang akan kalian jadikan sebagai suatu referensi dalam mengidentifikasi kelemahan produk kalian itu sendiri
sehingga nantinya kalian bisa membuat formula untuk menangani trouble yang terjadi pada sebuah produk kalian. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan. Nah, jadi di sini ditunjukkan dengan meningkatnya volume penjualan dengan cepat karena produk kalian itu sudah masuk segmen pasar sesuai. Jadi untuk tahap ini, untuk kondisi konsumen sendiri, mereka dapat berperan juga sebagai tim pemasaran produk. Jadi dengan sharing kepada mungkin lingkungan kecilnya, yaitu adalah keluarga, kemudian komunitas mereka atau lingkungan kerja mereka, dari orang-orang sekitar mereka kemudian akan mengetahui produk kalian. Kemudian untuk atmosfer kompetisinya sendiri, nah jadi di sini tumbuh sebagai produk pendatang baru yang mulai dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kompetitor yang lainnya. Untuk prioritas atau tindakan yang perlu kalian lakukan di sini adalah membangun jaringan distribusi untuk membantu aktivitas penjualan yang semakin meningkat. Nah, jadi selain itu kalian juga dituntut untuk membangun kerjasama dengan para wirausaha lain yang meningkatkan akses ke segmentasi pasar. Jadi untuk kerjasama sendiri ini didasari juga dari platform dan tujuan yang sama dalam menjalankan usaha supaya tidak terjadi kerjasama yang kontraproduktif. Kemudian ada tahap kedewasaan dan kejenuhan. Jadi di sini itu adalah, kalau dilihat dari grafik, itu adalah grafiknya yang paling tinggi. Jadi ini adalah puncak kejayaan perusahaan kalian dari peningkatan volume penjualan yang sangat tinggi. Jadi kalau di sini untuk tahap kedewasaan sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada early maturity dan juga ada late maturity. Untuk yang early sendiri, kondisi konsumennya sendiri itu adalah untuk segmentasi pasar sudah semakin jelas, baik secara geografis, demografi, psikografi ataupun yang lainnya. Nah, di sini mulai terbentuk loyalitas konsumen dalam menggunakan produk sehingga dapat disebutkan bahwa sebuah produk sudah memiliki pelanggan yang bersifat pasti dan sudah terukur. Untuk atmosfer kompetisinya sendiri, untuk kompetitor lain sudah mulai memperkuat pengamanan pemasaran produknya dan mulai mencari celah kekurangan produk kalian sendiri. Dan prioritas yang harus kalian lakukan untuk menjaganya, kalian mulai melakukan penguasaan kepada pelanggan. Jadi melalui hubungan simbiosis mutualisme dan juga upaya melakukan ekspansi pemasaran pada segmentasi pasar yang lain. Kemudian untuk yang late maturity, untuk kondisi konsumennya sendiri, permintaan terhadap produk ini ada tren penurunan. Jadi mungkin bisa jadi disebabkan oleh segmentasi pasar yang sudah mulai jenuh menggunakan produk kalian. Untuk atmosfer kompetisinya sendiri, diferensiasi produk ini sudah sulit untuk dilakukan karena semua kompetitor itu berlomba-lomba membuat produk yang hampir mirip supaya bisa diterima di pasar. Kemudian untuk prioritas yang harus kalian lakukan supaya produk kalian bisa bertahan, kalian perlu melakukan inovasi produk supaya diferensiasi produk ini tetap bisa dilakukan. Kemudian untuk tahap yang berikutnya yaitu adalah tahap kemunduran atau penurunan. Jadi biasanya diakibatkan oleh perilaku konsumen. Nah, di sini untuk kondisi konsumen sendiri sudah mulai meninggalkan produk yang tidak berinovasi dan mereka akan memilih produk yang menawarkan lebih banyak fitur yang menarik. Untuk atmosfer kompetisi sendiri sudah banyak produk yang dapat mensubstitusi produk yang sempat menjadi idola pasar. Kemudian prioritas utamanya kalian coba melakukan ekspansi usaha yang lain dan juga mulai merencanakan dan menargetkan segmentasi pasar yang baru. Nah, di sini untuk kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan perusahaan supaya
perusahaan kalian itu tetap jalan, yang pertama itu kalian dapat menghentikan produk yang sudah tidak dapat bersaing dengan menggantikan barang yang benar-benar baru dan lain dibandingkan dengan produk lama. Kemudian yang kedua, kalian tetap mempertahankan barang lama, tetapi kalian harus melakukan inovasi atau memperbarui atribut-atribut lamanya. Mungkin bisa bungkusnya, atau mungkin kalian bisa menonjolkan kelebihan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pembungkus barang. Jadi kalau kalian membeli sesuatu, itu kan tentunya yang pertama kalian lihat itu adalah bungkusnya atau kemasannya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian coba buat untuk membuat bungkus yang dapat menarik pembeli. Jadi ini nanti akan saya berikan beberapa contoh hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembungkusan. Yang pertama itu adalah bungkus yang membangkitkan hasrat untuk membeli. Yang kedua, yang mudah diingat. Yang ketiga, ini bungkus yang tentunya tidak menambah harga jual, sehingga tidak dapat bersaing dengan produk sejenis yang lainnya. Dan yang keempat itu adalah didesain supaya menjaga mutu barang. Selain menjaga mutu barang, di sini juga dapat memudahkan pengangkutan ataupun penyimpanan. Jadi kalau bisa seminim mungkin untuk memakan tempat. Yang selanjutnya dari variabel marketing mix, yaitu adalah merek barang. Jadi merek ini adalah berupa kata-kata atau gambar. Jadi di sini supaya dapat mempertegas produk yang akan dijual. Di sini juga sangat penting bagi perusahaan untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi dengan melihat merek, seseorang itu sudah akan bisa menggemari ataupun fanatik terhadap mungkin rasanya, mutunya, ataupun keadaannya itu sendiri. Poin yang kedua untuk kegiatan utama pemasaran yaitu adalah harga. Harga ini dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama dipandang dari sudut konsumen. Kemudian yang kedua itu dipandang dari sudut pengusaha. Kemudian untuk cara menentukan harga sendiri ini cara menentukan harga ada dua. Yang pertama itu adalah menentukan harga yang sangat tinggi. Jadi di sini ditujukan untuk mengurangi resiko kekeliruan harga yang tidak bisa dinaikkan atau memang bertujuan untuk melayani pembeli yang mampu saja. Yang kedua yaitu adalah menentukan harga yang serendah mungkin. Jadi untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan, terutama kalau produksi tersebut baru mencapai tahap perkenalan. Nah, kemudian untuk politiknya, politik penetapan harga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan harga psikologis atau mungkin harga ganjil. Kemudian ada price lining. Ini dikelompok-kelompokkan begitu, mungkin pakaian ada yang dijual 50.000, 100.000 dan sekian. Kemudian ada potongan harga, jadi ini pengurangan dari harga yang ada. Baik, bisa dinyatakan dalam bentuk secara tunai supaya menarik calon pembeli. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah promosi. Jadi promosi ini sendiri arus informasi satu arah yang dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi di sini ada 4 kegiatan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu adalah periklanan. Tadi sudah kita singgung juga. Kemudian yang kedua ada personal selling. Jadi ini dilakukan antar individu yang mungkin sering bertemu. Yang ketiga ada promosi penjualan. Jadi ini bisa kalian menggunakan peragaan ataupun demonstrasi. Dan yang keempat ada publisitas. Jadi
Untuk kegiatan promosi ini mungkin hampir sama dengan periklanan, tetapi ini melalui media massa dan informasi yang diberikan itu tidak dalam bentuk iklan tetapi berupa berita. Kemudian yang keempat yaitu ada saluran distribusi ataupun tempat. Jadi di sini ini adalah saluran yang dipakai oleh produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai berpindahnya hak penguasaan sampai dengan pemindahan barang maupun hak pemindahan hak kepemilikannya. Jadi ini ada beberapa pertimbangan saluran distribusi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, sifat dari pembeli. Contohnya itu adalah kebiasaannya, frekuensi pembeliannya ataupun letak geografisnya. Yang kedua, sifat dari produknya itu sendiri. Yang ketiga, sifat perantara, sifat pesaing, ada sifat perusahaan dan juga. Nah, untuk yang ini ringkasan dari tadi kegiatan utama pemasaran atau 4P konsep. Jadi ini beberapa hal yang ada di dalam masing-masing konsep tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke materi, jadi untuk absensi kita minggu ini seperti biasa, absensi kalian lakukan di siasat. Untuk syarat absensi kita minggu ini yaitu adalah kalian ketikkan NIM kalian ×2 kemudian pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Jadi saya ulang kembali, untuk syarat absensi kita hari ini kalian ketikkan NIM kalian ×2 kemudian pertanyaan untuk materi kita minggu ini. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pemasarannya sendiri. Pemasarannya ada pemasaran langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung sendiri itu adalah komunikasi langsung dengan calon customer kalian supaya kalian memperoleh tanggapan segera untuk membina hubungan pelanggan. Dan hubungan itu tentunya tidak hanya pada saat itu saja, tetapi kalian juga harus bisa menjaga hubungan itu berlangsung lama. Jadi ini manfaatnya. Yang pertama, ada manfaat bagi pembeli. Tentunya mereka akan lebih nyaman karena mereka kalau misalnya ada pertanyaan tentang produknya tersebut akan ada yang langsung menjawab dan mereka pun bisa langsung melihat produknya tersebut. Mudah dan bersifat pribadi, ada akses dan pilihan produknya juga. Interaktif dan segera. Kemudian untuk yang kedua, bagi penjual, nah ini sebuah cara yang paling ampuh untuk melakukan menjalin hubungan atau membuat keeratan hubungan antara penjual dengan pembeli, karena mereka akan bertatapan langsung dengan pembeli dan mereka bisa menganalisa karakteristik pembeli ini seperti apa dan kemauan mereka itu seperti apa, sehingga kita sebagai penjual itu bisa langsung menyesuaikan dengan karakteristik pembeli tersebut. Kemudian dapat juga ditentukan waktunya untuk menjangkau calon pelanggan. Nah, di sini juga menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi fleksibilitas. Nah, kemudian untuk basis data pelanggan dan pemasaran langsung ini sendiri, kalau basis data itu kan kumpulan data yang tentunya sudah terorganisir tentang calon pelanggan kalian, meliputi ada data geografis, demografis, psikografis dan juga perilaku. Kemudian untuk pemasaran berdasar basis data itu merupakan suatu proses membangun, memelihara dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lain. Tujuannya yaitu melakukan kontak dan transaksi dengan pelanggan. Jadi basis data sendiri ini memang berperan penting sekali, apalagi sekarang di era teknologi dan kemajuan yang sangat pesat ini.
kita dapat memanfaatkan basis data dengan mengimplementasikan di AI. Jadi kalian buat, kalau misalnya yang sekarang ini contoh di e-commerce, kalau misalnya kalian sudah memasukkan atau menggunakan keyword tertentu, tentunya di bawahnya itu kan ada suggestion-suggestionnya, yaitu, nah itu salah satu contoh implementasi dari AI dan juga database yang sudah tersimpan. Atau mungkin kalian sudah memasukkan beberapa keyword, kalian sudah keluar dan kalian masuk lagi. Nah, begitu kalian masuk ke dalam aplikasi tersebut, sudah ada beberapa suggestion dari produk-produk yang pernah kalian cari. Nah, ini pentingnya ya. Yang pertama, ada mengidentifikasi calon pelanggan, memutuskan pelanggan mana yang akan menerima tawaran khusus, memperdalam kesetiaan pelanggan, dan mengidentifikasikan kembali pembelian pelanggan. Nah, ini perbedaan antara pemasaran massal dengan pemasaran satu lawan satu. Kalau untuk massal itu kan pelanggan pada umumnya, kalau satu lawan satu itu pelanggan individu. Kalau secara massal kalian tidak akan tahu profil pelanggan itu seperti apa, tetapi kalau satu lawan satu profil pelanggan bisa kalian ketahui. Nah, ini nanti bisa kalian baca dan kalian kembangkan lagi. Nah, ini bentuk pemasaran secara langsung. Ada beberapa contohnya, tatap muka, jarak jauh, melalui surat langsung, dan lain sebagainya. Pemasaran online dan perdagangan elektronik. Nah, ini kita di sini menggunakan sistem komputer online interaktif yang menghubungkan antara pelanggan dengan penjual secara elektronik. Jadi untuk saluran pemasaran online ini ada dua, yang pertama online komersial dan yang kedua itu ada internet. Kalau yang online komersial ini adalah layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan, sedangkan untuk yang internet yaitu adalah web global jaringan komputer yang luas dan berkembang pesat. Dan di sini itu tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral. Ada salah satu media untuk penjualan online-nya yaitu adalah e-commerce. Jadi perdagangan elektronik ini sendiri umum untuk proses membeli dan menjual yang didukung oleh sarana-sarana elektronik. Jadi untuk pasar elektronik itu adalah ruang pasar atau market space, bukan tempat pasar marketplace. Jadi di mana penjual menawarkan produk-produk dan jasa secara elektronis dan juga pembeli itu mencari informasi, mengidentifikasi dan juga memesan dengan menggunakan kartu kredit ataupun sarana pembayaran secara elektronik yang lainnya. Nah, di sini ada konsumen online. Jadi kalau sekarang ini kan sudah internet itu sudah tidak awam lagi. Semua orang itu bisa menggunakan internet dan internet pun juga tersedia di mana saja. Sehingga media online ini menjadi salah satu sasaran untuk melakukan pemasaran. Jadi untuk melakukan pemasaran online, yang pertama kalian bisa menciptakan kehadiran online elektronik. Kedua, kalian bisa memasang iklan secara elektronik. Ketiga, kalian bisa berpartisipasi pada forum-forum internet. Nah, di situ kalian bisa aktif dan kalian bisa mulai mengenalkan produk kalian. Dan yang keempat, kalian bisa menggunakan surat elektronik online atau webcasting. Jadi salah satunya kalian bisa mengirimkan melalui email tentang produk kalian. Kemudian untuk melakukan pemasaran online, yang pertama tadi kalian menciptakan kehadiran online elektronik. Kalian coba membeli ruang di layanan online komersial. Jadi contohnya kalian bisa menyewa ruang penyimpanan di komputer milik penyedia jasa online, atau kalian menciptakan link komputer milik kalian sendiri ke pusat belanja layanan online. Kemudian kalian bisa membuka situs internet sendiri, baik perusahaan ataupun pemasaran.
Kemudian untuk situs internet ini sendiri yang akan berusaha membangun nama baik pelanggan dan juga berusaha melengkapi saluran-saluran penjualan lainnya. Nah, untuk isi-isi dari situsnya ini sendiri tentunya memberikan informasi tentang perusahaan kalian, visi misinya kalian seperti apa, ada kegiatan apa saja, mungkin fitur-fitur yang kalian berikan itu ada apa saja, dan tentunya bagaimana cara pelanggan bisa menghubungi kalian melalui, mungkin contohnya bisa melalui kolom komentar ataupun email. Nah, di sini untuk mempermudah lagi itu ada katalog-katalog, ada fitur promosi, mungkin kupon, event penjualan, diskon, itu akan menarik para pembeli. Dan kalian para pemilik usaha ini juga harus sering mempromosikan situs internet kalian. Jadi time management untuk beriklan itu lebih baik kalian buat juga. Jadi kalian lihat nih, misalnya target pasar kalian itu untuk para pekerja kantoran. Kalian lihat nih, mereka punya waktu luang itu di jam berapa. Contohnya mungkin pada saat istirahat di jam 12. Jadi di jam 12 itu kalian coba beriklan. Kemudian kalau mereka misalnya pulang jam 4 atau kira-kira kalau mereka jam 7 itu sudah santai, nah jam 4, jam 7 itu kalian mulai beriklan lagi. Nah, seperti itu. Itu contohnya, tapi itu bergantung lagi dari segmen pasar kalian. Nah, di sini kalian mulai melakukan pemasaran online. Ini tadi sudah menempatkan iklan online, menggunakan email dan webcasting. Jadi email sendiri untuk email itu bisa kalian gunakan sebagai untuk menjaga komunikasi kalian dengan para pelanggan. Jadi kalau misalnya ada promo-promo ataupun produk terbaru, kalian bisa mengirimkan email ke pelanggan kalian yang tentunya sudah ada di database kalian, atau juga webcasting. Jadi untuk webcasting sendiri itu adalah pendownloadan secara otomatis informasi yang diminati dan juga sudah dikustomisasi ke PC si penerima. Nah, kalau webcasting sendiri ini biasa dikenal juga dengan push programming, membuat saluran menarik yang digunakan pemasar online, mampu mengirimkan pemasangan iklan internet atau isi informasi lain. Kemudian untuk berpartisipasi dalam forum, nah ada kelompok berita, sistem papan buletin, dan masyarakat internet. Nah, ini beberapa tantangan yang kalian akan hadapi kalau kalian melakukan pemasaran online. Jadi keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas, demografis dan psikografis pengguna itu menjadi menyimpang, ada kekacauan dan kesemrawutan tentunya, dan keamanan itu juga menjadi sebuah ancaman dan kepedulian etis. Nah, begini. Jadi untuk materi manajemen pemasaran kita ini sudah saya berikan. Kemudian kita nanti masih berlanjut lagi di materi minggu depan, kita masih di manajemen usaha, tapi kita beda topik. Kalau sekarang kita manajemen pemasaran, minggu depan mungkin kita akan masuk ke manajemen produk dan SDM sama manajemen keuangan. Jadi untuk materi kita minggu ini sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di minggu depan.